Baik, nama saya Ignatius Bariza, NIM 1910416854, kelas A1 pagi, jurusan Manajemen, mata kuliah Perilaku Konsumen, semester 5, dosen pengampu, Pak Ade Mursalin SEMM, hari dan tanggal ujian, Rabu 19 Januari 2022. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan teori tentang keterlibatan konsumen dan persepsi konsumen yang Anda ketahui. Konsumen tidak jawab. Konsumen tidak saja berbeda dalam tingkat keterlibatannya, yakni keterlibatan tinggi dan rendah, tetapi juga berbeda dalam tipe keterlibatannya. Studi ini mengacu kepada konsep multidimensional aspek keterlibatan yang disarankan oleh beberapa peneliti dari Perina Dewi tahun 2025. A. Keterlibatan normatif, tingkat pentingnya produk terhadap nilai-nilai pribadi, emosi, dan ego konsumen yang disebut sebagai seek involvement, yaitu hubungan citra pribadi konsumen sebagai seek involvement, yaitu hubungan subjek perasaan kemungkinan membuat pembelian yang keliru atau disebut sebagai risk involvement. Keterlibatan jangka panjang minat dan familiaritas dengan produk sebagai suatu kesatuan dan untuk jangka waktu yang lama. Keterlibatan situasional, pentingan dan komitmen terhadap produk dalam bentuk loyalitas terhadap merek yang dipilih. Dalam tipe ini, keterlibatannya hanya berlangsung sementara. Jawaban nomor 2. Memahami perilaku konsumen merupakan salah satu bentuk dari riset pasar. Bagian pemasaran akan memutar otak untuk mempelajari apa yang diinginkan konsumen dari produk mereka. Hal ini juga dapat menentukan keberhasilan promosi dan penjualan dari suatu produk. Perilaku konsumen merupakan studi tentang individu atau kelompok terhadap proses pemilihan, pembelian, penggunaan, dan pembuangan produk atau jasa, termasuk juga tanggapan emosional, mental, dan perilakunya terhadap suatu produk. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor pribadi, meliputi ketertarikan dan opini yang dipengaruhi oleh demografi seperti budaya, usia, gender, dan lainnya. Yang kedua, faktor psikologi, respon terhadap pesan dari pemesan, pemasaran, atau promosi dari suatu produk tergantung pada persepsi dan sikap individu itu sendiri. Yang ketiga, faktor sosial, lingkungan keluarga, teman, pendidikan, pendapatan, media sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jawaban nomor 3. Gaya hidup konsumen adalah ekspresi keluar dari nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan konsumen. Dalam menggambarkan gaya hidup konsumen, dapat dilihat bagaimana mereka hidup dan mengekspresikan nilai-nilai yang dianutnya untuk memuaskan kebutuhannya. Contohnya, gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk. Misalnya ada konsumen yang membeli barang dengan memperhatikan harga barang tersebut. Misalnya konsumen yang membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Dan ada juga konsumen yang membeli barang tanpa melihat harga dari barang tersebut. Misalnya untuk memenuhi gaya hidup dan belum tentu barang tersebut dibutuhkannya. Jawaban nomor 4. Sikap konsumen adalah faktor penting yang akan mempengaruhi kebutuhan konsumen. Mowen dan Minor tahun 1998 menyebut bahwa istilah pembentukan sikap konsumen seringkali menggambarkan hubungan antar kepercayaan, sikap, dan perilaku. Kepercayaan, sikap, dan perilaku juga terkait dengan konsep atribut produk. Atribut produk adalah karakteristik dari suatu produk. Konsumen biasanya memiliki kepercayaan terhadap atribut suatu produk. Kepercayaan konsumen adalah pengetahuan konsumen mengenai suatu objek, atributnya, dan manfaatnya. Kepercayaan konsumen menyangkut kepercayaan bahwa suatu produk memiliki berbagai atribut dan manfaat dari berbagai atribut tersebut. Kepercayaan konsumen terhadap suatu produk, atribut, dan manfaat produk menggambarkan persepsi konsumen. Contohnya, sikap seseorang menggambarkan minat, hobi membeli pakaian di butik menggambarkan ekspresi kelas sosial seseorang. Butik selalu diasosiasikan dengan tempat penjualan pakaian yang baik dan berkelas. Jawaban nomor 5. Ketika saya menonton 3 iklan di televisi, ketiga iklan tersebut adalah iklan
Indomie, sampo, dan susu Indomil, Ultramil. Dan jika dikaitkan dengan teori persepsi, kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen, saya merasa terpengaruh untuk membeli dan menggunakan produk yang diiklankan di televisi tersebut. Karena iklan Indomie, sikap Indomie menerapkan makanan tersebut dengan baik dan kelihatan enak, sehingga saya ingin segera membeli dan memakannya dengan baik. Selanjutnya, sampo tersebut juga mempengaruhi untuk membeli dan menggunakan produk tersebut karena sesuai dengan kebutuhan rambut saya. Iklan selanjutnya yaitu Ultramil. Dari sikap saya akan membeli dan mengkonsumsinya karena kelihatannya sangat nikmat. Jawaban nomor 6. Pembicara dalam video tersebut adalah Aldo Emmanuel, marketing manager topik. Yang dibicarakan yaitu tips digital marketing saat pandemi COVID-19. Tipsnya yaitu yang pertama, aktif di media sosial agar bisnis selalu diketahui oleh konsumen melalui media sosial. Yang kedua, pastikan bisnismu dapat ditemukan secara online, misalnya dengan menerapkan iklan pada media pencarian di internet. Yang ketiga, berfokus kepada pay per click yaitu PCC, advertising, agar tetap terhubung dengan audiens dan memperoleh aktivitas kognitif. Yang keempat, memanfaatkan kesempatan ini untuk bersaing dengan kompetitor. Yang kelima, memberikan penawaran dan tingkat jumlah review positif untuk meyakinkan audiens memilih produk atau jasa yang ditawarkan. Jawaban nomor 7. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki oleh konsumen mengenai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen akan memengaruhi keputusan pembelian. Yang pertama, pengetahuan objektif adalah informasi yang benar mengenai kelas produk yang disimpan dalam memori konsumen. Yang kedua, pengetahuan subjektif adalah persepsi konsumen mengenai apa dan beberapa banyak mengenai kelas produk. Kelas produk adalah tingkat pengetahuan produk yang paling luas, yang meliputi bentuk, merek, atau modal. Jawaban nomor 8. Generasi Z adalah generasi milenial yang saat ini tidak bisa jauh dari handphone dan internet. Jika saya sebagai pemasar, saya akan menawarkan produk saya melalui media internet yang sering dikunjungi oleh generasi Z dan akan membuka pengetahuan hingga ketertarikan konsumen generasi Z tentang produk tersebut. Jawaban nomor 9. Nilai yang dianut konsumen juga bukan hanya nilai fisik, namun nilai-nilai intangible seperti pengetahuan. Terlebih orang-orang menyadari akan skill pasca krisis di mana persaingan kerja akan semakin ketat. Contohnya, perubahan perilaku konsumen di masa pandemi selanjutnya adalah cenderung melupakan atau bahkan sudah tidak sadar akan keberadaan suatu brand. Misalnya saja menerapkan sistem loyalty konsumen. Loyalty konsumen adalah metode berbelanja di mana konsumen akan mendapatkan keuntungan tertentu untuk ketika telah membeli jumlah item yang ditentukan dalam periode tertentu. Jawaban nomor 10. Sebut yang saya pelajari di mata kuliah perilaku konsumen. Yang pertama, rangkuman tentang perilaku konsumen dalam bentuk video record. Yang kedua, rangkuman bab 2 yaitu proses pengambilan keputusan konsumen dalam bentuk video record. Yang ketiga, UTS perilaku konsumen dalam bentuk video record. Yang keempat, pertemuan 10 keluarga dan rumah tangga dalam bentuk video record. Yang kelima, rangkuman proses pembelian dan kepuasan konsumen. Sekian dari saya, terima kasih.